di atas tembang. Hai manusia bagan bunga angkara tercinta. Shalom, di video pembelajaran kali ini kami akan menjelaskan mengenai nanoteknologi. Sebelum kami mempresentasikan yang menjadi materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Reni Cintia Sinaga. Nama saya Emma Purba. Nama saya Siskang Tagalung. Nama saya Arif Purba. Nama saya Ibrahim Wijaya Kirsa. Sekian dari perkenalan singkat kami. Saya Reni Cintia Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dari nanoteknologi, yang dimana terdapat di dalam pengenalan nanoteknologi ini, yang pertama, sejarah dari nanoteknologi, kemudian definisi dari nanoteknologi, kemudian yaitu perkembangan dasar dari nanoteknologi. Baik, bagaimana sih sejarah dari nanoteknologi ini? Pada tahun 1959, fisikawan yang bernama Richard Feynman menemukan nanoteknologi, dan juga ia juga memberikan sebuah pidato legendaris yang berjudul "Ada Banyak Ruang pada Dasar". Ia memberikan pidato ini di California Institute Teknologi, dan juga ia kemungkinan akan memanipulasikan sebuah abiotik dan juga molekuler. Dan juga pada tahun 1981, ilmuwan Jepang bernama Sumio Lijima menemukan sebuah nanotube yang dimana berstruktur kecil dan berstruktur bersifat unik, dan juga temuan ini juga menjadikan salah satu tonggak penting dalam perkembangan nanoteknologi. Pada tahun 1985, C60 molekul karbon disebut sebagai buckyball dan juga buckminsterpool, dan ini menjadikan sebuah pengembangan material nanoskala yang revolusioner. Selama tahun 1990-an dan tahun 2000-an, penelitian dan pengembangan teknologi semakin pesat dengan ditemukannya sebuah nanoteknologi dan dengan nanomaterial seperti kuantum dan nanopartikel seperti logam. Pada tahun 2010-an, nanoteknologi semakin diterapkan dalam berbagai bidang, dimulai dari elektronika, kesehatan, kemudian yaitu di dalam pertanian, kemudian yaitu dalam hiburan. Dan ini juga menjadikan sebuah memahami potensi dalam partikel-partikel, dan juga penelitian juga semakin berusaha untuk memahami potensi dan resiko terhadap nanoteknologi untuk mengembangkan sebuah nanoteknologi dengan lebih mengembangkan aplikasi lebih inovatif dan lebih aman. Sejarah nanoteknologi ini mencerminkan evolusi pemahaman manusia yang dimana memberikan sebuah pemahaman terhadap materi skala atomik dan molekuler, serta potensi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, bagaimana definisi dari nanoteknologi ini dan pentingnya nanoteknologi ini? Nah, pengertian nanoteknologi pertama kali ditemukan oleh fisikawan yang dimana ia memberikan berjudul "There's Plenty of Room at the Bottom". Dalam presentasinya, Feynman memaparkan idenya kemungkinan merekayasa sebuah materi molekul. Pada awalnya, pendapat Feynman ini dikatakan sebagai lelucon, tetapi Ehrlich Dexrel menjelaskan konsep konstruksi mesin yang sangat kecil dari himpunan atom-atom dan menggunakan istilah nanoteknologi. Awal mula pengkajian dari nanoteknologi secara ilmiah ditemukan oleh artikel ditulis oleh Profesor Tokyo University, dan juga ini menjadi konsep dasar nanoteknologi pada tahun 1974. Norio Taniguchi menciptakan istilah nanoteknologi untuk menggambarkan suatu semikonduktor seperti deposit film tipis dan penggilingan bekas ion, menunjukkan kontrol pada urutan nanomateri. Nah, teknologi nano terutama berdiri dari pemrosesan pemisahan,
konsolidasi dan deformasi. Nanoteknologi adalah merupakan suatu teknologi yang mampu mengerjakan dengan ketepatan lebih kecil dari 1 mikrometer, seperjuta ukurannya dan sepermiliar ukurannya. Kemudian dilakukan memanipulasi untuk menghasilkan benda-benda yang mempunyai karakter khusus dari yang diinginkan. Sederhananya, nanoteknologi ini merupakan lompatan teknologi untuk rekayasa benda-benda yang sudah ada. Istilah nanoteknologi ini berasal kata nanos yang berarti disebut nanos melibatkan yang disebut sebagai kecil ataupun kerdil. Disebut nano melibatkan rekayasa partikel-partikel super kecil jika dibandingkan dengan ukuran meter, maka 1 nanometer sama dengan 10⁻⁹ meter, atau sebaliknya melibatkan atom molekul berukuran lebih kecil dari 1000 nanometer. Nah, menurut para ahli Niemeier tahun 2002, nanoteknologi adalah metode membuat bahan fitur ataupun struktur dengan fitur yang dirancang kisaran 1 sampai 1000 nanometer ataupun 100 nanometer. Kemudian, menurut US Environmental Protection Agency, nanoteknologi adalah sebagai penggunaan struktur, perangkat dan sistem yang dimiliki dan fungsi baru karena ukurannya yang sangat kecil. Nah, dan konsep dasar dari nanoteknologi ini bahwasanya nanoteknologi ini juga merupakan suatu peluasan sains yang sedia ke skala nano. Pada dasarnya, nanoteknologi adalah perluasan ilmu-ilmu yang ke skala nano. Salah satu aspek skala nano yang terpenting adalah bahwa semakin objek-objek menjadi kecil, maka akan menjadi semakin besar nisbahnya. Sekian dari penjelasan mengenai pengenalan dasar dari nanoteknologi. Halo, nama saya Ima. Jadi saya akan menjelaskan mengenai perkembangan nanoteknologi. Bagaimanakah perkembangan nanoteknologi? Seiring dengan perkembangannya dunia optik mikroskopi, relasi teori dan konsep heterodoksi semakin terlihat jelas secara praktikal. Misalnya penemuan scanning tunneling mikroskopi atau STM oleh fisikawan yang bernama Grant Binning dan Hertz Stroher pada tahun 1981 membuka era baru di dunia nanoteknologi. STM tidak hanya mampu memetakan permukaan material dalam skala nanoteknologi, tetapi juga memungkinkan memanipulasi atom dan molekul untuk menyusun struktur-struktur materi. Misalnya, karbon dalam wujud grafit yang sering kita temukan pada pensil memiliki karakteristik yang tidak keras dan mudah sekali patah. Namun, saat karbon dibuat menjadi nanomaterial seperti karbon nanotubus atau CNTS, sifat mekanisme berubah menjadi sangat kuat melebihi baja, namun lebih ringan dan memiliki elastisitas yang tinggi. Hingga saat ini, penelitian tentang materia nano berbasis karbon terus dilakukan dan diproyeksi akan menjadi masa depan industri elektronik dalam beberapa tahun yang akan mendatang. Struktur nanomaterial mengacu pada susunan atau organisasi atom atau molekul yang membentuk material dengan ukuran dalam skala nanomaterial, yaitu sekitar 1 hingga 100 meter. Nanomaterial dapat memiliki struktur yang beragam, termasuk nanotubuh karbon, nanomaterial logam, dan juga quantum dots. Dan banyak lagi. Struktur nanomaterial sangat penting karena sifat dan pada skala nanomaterial memungkinkan aplikasi yang inovatif dalam berbagai bidang seperti elektronik, katalisis, biodomis, dan banyak lagi. Struktur nanomaterial. Ada juga beberapa struktur dalam nanomaterial ini. Yang pertama yaitu struktur nanomaterial mengacu pada susunan atau organisasi atom atau molekul yang membentuk material dengan ukuran dalam skala nanomaterial yaitu sekitar 1 hingga 100 nanometer. Nanometer dapat memiliki struktur yang beragam seperti nanotubuh karbon, nanopartikel logam, quantum dots, dan masih banyak lagi. Struktur nanomaterial sangat penting karena sifat perilaku material dapat berubah secara signifikan pada skala nanomaterial, memungkinkan aplikasi yang inovatif
dalam berbagai bidang seperti elektronik, katalisis, biomedis, dan masih banyak lagi. Ada juga beberapa metode produksi dalam nanomaterial ini. Metode produksi nanomaterial ini melibatkan berbagai teknik yang digunakan untuk membuat material dengan ukuran dalam skala nanomaterial. Beberapa metode produksi nanomaterial yang umumnya digunakan termasuk yang pertama deposisi fisik, di mana deposisi fisik ini adalah metode ini melibatkan deposisi atau penumpukan material atom atau molekul pada substrat untuk membentuk struktur nanomaterial. Contoh tekniknya adalah deposisi uap fisik, deposisi uap kimia, dan scattering. Yang kedua yaitu metode kimia. Metode ini melibatkan reaksi kimia untuk mensintesis nanomaterial atau nanopartikel. Contohnya dalam metode Solgela, reproduksi kimia, dan deposisi kimia dan larutan. Yang ketiga yaitu metode mekanik. Metode ini menggunakan energi mekanik untuk mengurangi ukuran material ke skala nanometer. Contohnya yaitu milling bola, grinding, dan eksplorasi mekanik. Yang keempat yaitu metode biologis. Metode ini melibatkan organisme hidup atau komponen biologis untuk mensintesis atau memanipulasi nanomaterial. Contohnya adalah biosintesis menggunakan mikroorganisme atau ekstraksi dari sumber alami. Setiap metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung pada aplikasi dan sifat material yang diinginkan. Hai, saya Siska. Aspek keamanan dalam pengembangan nanoteknologi adalah salah satu hal yang harus ditimbangkan secara serius. Berikut ini adalah aspek keamanan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kesehatan manusia. Diperlukan seorang peneliti yang cermat untuk meneliti atau mengenai dampak dari kesehatan manusia yang mungkin disebabkan oleh pengaruh dari nanoteknologi dan nanopartikel. Yang kedua, dampak lingkungan. Penting untuk memahami bagaimana nanopartikel berinteraksi dengan lingkungan dan ekosistem. Dan yang ketiga adalah keamanan produksi dan aplikasi. Produk-produk nanoteknologi harus diuji dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka aman untuk dipakai dan untuk lingkungan. Dan yang keempat, biosecurity. Ada kekhawatiran tentang penggunaan nanoteknologi untuk tujuan yang tidak baik, seperti pembuatan alat biologi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dan mengembangkan strategi keamanan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi ini. Yang kelima, kebijakan dan regulasi. Diperlukan kerangka regulasi yang kuat untuk mengatur pengembangan, produksi, dan penggunaan nanomaterial dengan memperhatikan aspek keamanan. Hal ini termasuk standar keselamatan, pengawasan produksi, dan regulasi terkait limbah dan pemprosesan. Dengan memperhatikan aspek keamanan ini secara menyeluruh, dapat memastikan bahwa pengembangan nanoteknologi berlangsung dengan aman dan bertanggung jawab, mengoptimalkan manfaatnya sambil meminimalkan risikonya. Beberapa penerapan nanoteknologi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, bidang manufaktur. Yang kedua, bidang lingkungan. Yang ketiga, bidang keamanan. Yang keempat, bidang kedokteran. Dan yang kelima, bidang pertanian. Yang keenam, bidang industri. Yang ketujuh, bidang elektronik. Yang kedelapan, bidang kecantikan. Saya Renhat. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik material nanoteknologi. Salah satu karakteristik material nano yang menonjol adalah besarnya luas permukaan dibanding material berskala makroskopis atau bulk material yang berukuran mikromilimeter. Bila kita membayangkannya, satu kotak gula berbentuk kubus berukuran 1 mm. Kemudian dia memotong, permukaannya akan bertambah. Artinya, dengan massa dan total volume yang sama, kita akan membuat luas permukaan suatu material bertambah dengan merekonstruksi menjadi material yang lebih kecil. Hal tersebut menggambarkan analogi kenapa material dalam ukuran nanometer sangat reaktif. Karena semua reaksi material dengan lingkungan itu terjadi pada permukaannya. Contohnya, bila kita mengamati cincin emas yang sudah bertahun-tahun berada di jari kita.
bentuk dan warnanya tidak berubah atau berkarat walaupun tangan kita seringkali terkena air ataupun keringat. Dari situ kita bisa tahu bahwa emas cukup stabil dan tidak mudah bereaksi dengan apapun di sekitarnya. Namun emas dalam ukuran nanometer sangat reaktif dan sering digunakan sebagai katalis untuk mempercepat suatu reaksi kimia. Saat kita membicarakan nanoteknologi, kita membahas interdisiplin bidang ilmu sains murni dan terapan. Secara konseptual, ilmu fisika kuantum dapat menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena yang terjadi dalam skala nano. Namun, konsep konstruksi dan interaksi antara materi serta proses sintesis material nano dipelajari dalam ilmu kimia. Karena teknologi dikategorikan dalam bidang physical chemistry. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Ibrani, saya akan menjelaskan apa saja dampak dari nanoteknologi. 1. Lingkungannya lebih bersih melalui metode baru, pemberian air, dan penanganan dari berbagai pengotor dari air tanah dari tanah. Yang kedua, dalam bidang energi, telah dibuat solar cell yang lebih efisien, kincirangannya lebih ringan menjadi kuat, mobil yang lebih ringan berakibat hematnya bahan bakar. Yang ketiga, di bidang elektronik, deteksi dan penanganan kanker menjadi lebih baik dan lebih mudah, dan kondisi medis yang lain. Yang keempat, di bidang otomotif, smart tires atau ban pintar, jendela anti kabut, dan spare parts dari mobil yang lebih kuat merupakan pendapat dari Brilliant akibat nanoteknologi. Yang kelima, dalam bidang pertahanan, sensor dalam deteksi senjata kimia dan biologi. Selain itu, dengan adanya nanoteknologi, telah tercipta material dengan performa tinggi yang disebabkan dalam pertahanan. Yang keenam, dalam keperluan sehari-hari, kain anti kotor dan peningkatan kualitas pertahanan olahraga. Yang ketujuh, dalam bidang elektronik, sekarang ini instrumen menjadi lebih cepat dan canggih.